Ayahku adalah dewa perang. Bab 573. Siapa Guan Qianjun itu? Mengapa kamu begitu kuat sehingga kamu bisa membiarkan bos terkenal Yun Hai Tiansu memperlakukanmu dengan sangat hormat? Ya, ini benar-benar menakutkan. Kai Hai Guang adalah bos super yang bernilai 2 hingga 3 miliar. Saya mendengar bahwa dia berkulit hitam dan putih dan tahu banyak hal besar. Tapi dia sangat menghormati anak itu. Apakah kita telah menyinggung bos super? Saya mendengar bahwa orang-orang besar sebenarnya sangat rendah hati saat ini. Meskipun Guan Qianjun mengenakan pakaian biasa, dia tampaknya memiliki aura yang luar biasa, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Sayangnya, saya salah baru saja. Itu semua karena kedua orang tua itu begitu meremehkan Guan Qianjun sehingga kita semua menderita bersama. Tidak. Keduanya sangat meremehkan orang lain sehingga kita tidak lagi menganggap serius bos. Saat ini, semua orang tua memandang Su Yufeng dan Shen Chang dengan marah, membuat mereka gemetar ketakutan. Su Yufeng berteriak, kamu berbicara omong kosong. Guan Qianjun adalah pecundang. Dia hanyalah pengasuh yang bodoh. Dia sudah lama tinggal di rumahku. Dia memakan makanan putriku, menggunakan makanan putriku, dan bahkan ingin menculik putriku untuk berhubungan seks dengannya. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi bos? Sekalipun kecoa adalah bos, dia tidak bisa menjadi bos. Shen Chang mengangguk, ya. Apa yang dikatakan istri saya benar. Jangan tertipu oleh ilusi. Pasti ada alasannya di sini. Mungkin bos salah orang. Kebetulan ada orang yang mirip Guan Qianjun. Dia adalah bos di hatinya, tapi Guan Qianjun ini tidak. Dia benar-benar sampah, sampah yang tidak tahu apa-apa. Kedua tetua itu hanya berbohong dengan mata terbuka. Mereka tidak akan memikirkan dengan hati-hati tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Hal itu tidak berarti bahwa Guan Qianjun hebat. Tidak ada yang bisa berarti bahwa dia luar biasa. Tidak mungkin, beberapa orang hanya dibutakan oleh kotoran, prasangka dan keras kepala. Orang-orang yang mereka pandang rendah ditakdirkan untuk tidak pernah bisa berbalik seumur hidup mereka, dan mereka ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi orang besar dalam hidup mereka. Ketika kedua tetua mengatakan ini, para tetua di kereta menjadi ragu lagi dan tidak bisa tidak melihat ke arah Kai Hai Guang. Kai Hai Guang mencibir dan menunjuk ke arah Su Yufeng dan Shen Chang. Saya kenal kalian berdua. Saya datang ke Yun Hai Tiansu belum lama ini. Saya diberi pelajaran pada waktu itu, dan Anda tetap tidak menyesalinya. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, saya, Kai Hai Guang, tidak akan pernah mengakui kesalahan Anda. Tuan Guan Qianjun, nama dan penampilannya sesuai dengan kesan saya terhadap Tuan Guan. Apakah saya salah mengira orang? Tuan Guan adalah pemilik Haoyu Tianzuang, bangunan tercanggih di Yun Hai Tiansu kami, yang terletak di puncak gunung. Dia akan pergi ke Haoyu Tianzuang sekarang. Dia akan kembali ke rumahnya. Bahkan membuat semua orang tua di dalam gerbong itu terbakar di luar dan empuk di dalam. Setelah perselisihan tadi, mereka semua yakin bahwa orang yang dapat diperlakukan dengan hormat oleh Kai Hai Guang pastilah pemilik Yun Hai Tiansu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Guan Qianjun adalah pemilik Haoyu Tianzuang. Haoyu Tianzuang adalah kawasan villa tercanggih di Yun Hai Tiansu. Turun ke bawah, 20 villa lainnya yang disatukan tidak sebagus yang ini. Tidak heran Tuan Kai sangat hormat. Tidak heran Tuan Kai sangat menyukainya. Pantas saja Guan Qianjun tidak berkata apa-apa, jadi Tuan Kai memecat Ding Chunmei dan menyuruh semua orang tua kaya untuk keluar. Orang tua ini kaya dan bisa menghabiskan 1 miliar untuk membeli rumah, tapi dibandingkan dengan pemilik Haoyu Tianzuang, mereka dihitung sebagai bola. Ding Chunmei, yang berbaring miring, sangat sedih ketika dia mendengar kata-kata Kai Hai Guang. Dia merasa sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau, dan dia menangis. Kalian berdua orang tua, kalianlah yang menyakitiku. Kalian membuatku kehilangan posisiku sebagai manajer, kalian membuatku dipukuli dengan sangat parah oleh Tuan Kai, Shen Chang, Su Yufeng. Kalian adalah bintang sapu. Kenapa kamu tidak mati? Kamu sangat menyakitiku. Dia meraung sekuat tenaga, menyebabkan semua orang tua melihat ke arah Shen Chang dan Su Yufeng. Penampilan ini seperti ular berbisa, mencoba menggigit mereka sampai mati. Kedua lelaki tua itu menatap dan bergidik. Su Yufeng melambaikan tangannya, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan melihat kami seperti ini. Kami tidak tahu bagaimana situasinya. Apakah informasi Anda salah, bos? Guan Qianjun benar-benar pecundang, tidak mungkin dia bisa membeli Haoyu Tianzuang. Sumpah.
Dia bahkan tidak mampu membeli villa termurah di Yunhai Tiansu. Shen Chang mengangguk dan berkata dengan menyedihkan, ya, kami sangat mengenalnya. Dia bahkan tidak mampu membeli kamar mandi. Anda pasti mengenali orang yang salah. Apakah ada seseorang dengan nama yang sama yang terlihat mirip? Dua orang tua yang bodoh. Kai Hai Guang memandang mereka dengan mata yang berubah dari ejekan menjadi simpati dan kasihan. Dia berkata perlahan, dengan segala hormat, seperti seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran, Anda tidak bisa mengubah sikap Anda yang meremehkan orang lain seumur hidup Anda. Kekuatan Tuan Guan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kalian berdua. Jika kalian menyinggung perasaannya, itu pasti akan menjadi kekalahan kalian. Dia berbalik, masuk ke dalam Rolls-Royce Phantom, dan berkata dengan tenang kepada penjaga keamanan, Tuan Guan dan saya sama-sama memiliki niat yang jelas. Biarkan orang tua di mobil ini pergi. Saya tidak perlu khawatir menjual rumah saya di Yunhai Tiansu, saya hanya khawatir pemilik berkualitas tinggi tidak akan datang. Penjaga keamanan itu mengangguk ya. Mobil itu melaju kencang, menimbulkan debu tipis dan jatuh ke wajah Ding Chunmei, yang masih terbaring di tanah. Ding Chunmei tanpa daya mengulurkan tangan putihnya ke arah pantat mobil. Tuan Kai, tolong beri saya kesempatan. Saya tidak berani meremehkan orang lain lagi. Itu semua adalah dua orang tua itu. Merekalah yang menyakiti saya. Itu bukan urusan saya. Setelah berteriak, dia menjadi semakin patah hati dan menangis. Saat ini, Su Yufeng dan Shen Chang tiba-tiba berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan datang. Jangan impulsif. Ya, tidak ada di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi. Jika bisa diselesaikan, teruslah berkomunikasi. Melihat 2 atau 30 orang tua di sekitar mereka perlahan-lahan mendorong ke arah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang tajam, dan kemarahan di mata mereka seolah ingin memakan orang. Orang-orang tua ini mengeluarkan suara penuh kesedihan dan kemarahan. Saya datang ke Yunhai Tiansu karena saya sangat ingin membeli villa. Baik untuk ditempati sendiri atau investasi, itu sangat bagus. Ya, anak saya memberi saya 80 juta dan mengatakan kepada saya bahwa saya harus membeli sebuah villa di Yunhai Tiansu. Sekalipun itu yang paling terpencil dan paling tidak berharga, belilah dulu dan nilainya akan meningkat nanti. Rumah di Yunhai Tiansu tidak ada duanya di kota, provinsi, dan desa. Bisa dijual dengan banyak uang. Saya ingin membeli villa kecil dan tinggal di Yunhai Tiansu untuk masa pensiun di masa depan. Properti di sini bagus dan ada pembantu rumah tangga dan pengasuh anak gratis. Tapi sekarang, Anda telah merusak semuanya, sehingga tidak mungkin bagi kami untuk membeli rumah. Rumah. Kalian berdua yang abadi, seperti yang orang itu katakan tadi, kenapa kalian tidak mati saja? Jika bukan karena Anda, apakah kami akan menyinggung Tuan Guan? Jika kami tidak menyinggung Tuan Guan, apakah Tuan Kai akan begitu marah? Jika Tuan Kai tidak begitu marah, apakah kita akan diusir? Itu semua kamu, itu semua kamu. Kalian berdua monster tua, terlalu banyak. Kita bahkan tidak bisa membeli rumah jika kita mau. Di mana kita bisa menemukan rumah berkualitas tinggi seperti Yunhai Tiansu di kota Yunhai? Kemudian, mereka mengepung Su Yufeng dan Shen Chang, meninju dan menendang mereka. Bab 574. Orang tua itu galak. Pemukulan tersebut membuat Su Yufeng dan Shen Chang berteriak serak, dan akhir hidup mereka cukup menyedihkan. Saat ini, Guan Qianjun telah tiba di puncak Gunung Yunhai. Dia tidak langsung memasuki Haoyu Tianzhuang, tetapi berjalan ke sisi pohon pinus tua. Pohon pinus tua ini tidak terlalu besar, dan bisa dipeluk oleh dua orang dewasa. Namun, posturnya agak aneh, seperti seekor naga yang akan terbang ke langit. Khususnya, mahkota pohon secara samar-samar membentuk-bentuk kepala naga. Tubuhnya cukup keras dan bercahaya dengan logam. Guan Qianjun mengulurkan jarinya dan mengetuknya, mengeluarkan suara dentang. Dia tersenyum dan berbicara perlahan pada dirinya sendiri. Pohon tua tempat berkumpulnya urat naga, tempat kepala naga berada, dan energi spiritual super yang dipadatkan dan dikembangkan, sungguh kuat dan luar biasa. Jika bahan ini digunakan untuk menempa senjata, itu ketajaman kelas 1. Tidak lebih buruk dari Jenderal Mo Xie itu. Saat dia mengatakan ini, pohon pinus tua itu sedikit bergetar. Tidak ada angin, tetapi tajuk pohon sedikit bergoyang, dan sepertinya mengeluarkan suara rengekan lembut. Seolah memohon pada Guan Qianjun untuk melepaskannya dan tidak menebangnya untuk dijadikan senjata.
Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak dan menepuk-nepuk pohon pinus itu dengan ringan. Kamu telah dipelihara oleh esensi pembuluh darah naga selama ribuan tahun, dan kamu telah menjadi sangat luar biasa. Bahkan jika pembuluh darah naga tidak ada, kamu dapat terus menyerap energi spiritual dunia dan menjadi keberadaan yang aneh. Bagaimana aku tega menebasmu dan membuat senjata? Kamu masih bisa berguna jika aku menjagamu. Begitu dia selesai berbicara, mahkota pohon itu sedikit bergetar lagi. Ia berguncang ke atas dan ke bawah, seolah mengangguk, menyatakan persetujuan yang mendalam, dan menarik napas lega. Kemudian, Guan Qianjun menemukan cekungan sekitar 8 meter di bawah pohon pinus. Lubangnya cukup besar untuk memuat bola sepak. Daerah sekitarnya sangat halus dan bulat, serta sedikit lembab. Guan Qianjun meletakkan tangannya di atasnya dan merasakan gas hangat naik perlahan, mengelilingi tangannya. Orang biasa tidak akan merasakan sesuatu yang aneh jika dia meletakkan tangannya di tempat ini, tapi Guan Qianjun cukup senang. Karena disinilah letak mulut naga, tempat energi spiritual dimuntahkan. Dia sedikit menembus teknik mental Pojun ke tangan itu, dan merasakan energi spiritual yang keluar dari mulut naga menjadi lebih tebal. Titik akupuntur dan meridiannya dengan cepat menyerap energi spiritual ini. Energi spiritual melonjak ke anggota badan dan tulang. Ada sedikit getaran di sekujur tubuh. Ini adalah hasil yang cukup bagus bagi praktisi biasa, tetapi bagi Guan Qianjun, ini masih jauh dari cukup. Dia menarik tangannya kembali, mengeluarkan bendera pemanggil roh yang diambil dari makhluk surgawi, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut naga. Lalu dia mengamati dengan tenang. Tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Semula bendera Panji Shaolin digantung dan ditempelkan pada tiang kayu mahoni. Tidak ada angin saat ini, tetapi angin mulai bergetar dan sedikit berkibar. Angin bertiup. Sebenarnya, ini bukanlah angin, melainkan energi spiritual yang keluar dari mulut naga. Aura ini berwarna hitam, sangat bulat, dengan cahaya yang luas dan suci. Ketika energi spiritual hitam hendak dimuntahkan, energi itu terhalang oleh bendera pemanggilan roh. Bendera kecil Panji Shaolin tiba-tiba berdiri tegak dan mengeluarkan suara gemerisik. Beberapa saat kemudian, udara hitam menempel di bendera seperti cairan hitam kental. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan jarinya lagi. Gunakan metode mematahkan pikiran tentara lagi. Tak lama kemudian, udara hitam lengket pada bendera itu mengalir di sepanjang ujung jarinya, seperti pegas, dan perlahan meresap ke telapak tangannya. Warna kulit aslinya yang normal berubah menjadi hitam pekat. Namun warna hitam ini memancarkan semacam cahaya, seperti batu giok hitam halus. Permukaannya sangat bulat, seperti sejenis logam hitam, penuh kekuatan dan kekerasan. Singkatnya, ini tampak sakral dan kuat. Terlihat, energi hitam ini dapat membuat tamparan ini membuat segalanya terbalik. Lalu, Guan Qianjun perlahan mengepalkan tangannya. Kemudian, tinju hitam muncul. Cairan hitam itu sebenarnya berfluktuasi di atasnya, seolah menyatu dengan kulit, daging, dan tulangnya. Tidak lama kemudian, ia berubah menjadi kepala naga. Seluruh kepalan tangan. Mereka semua berubah menjadi kepala naga yang penuh aura perkasa, ganas dan bertenaga. Sepertinya ada kekuatan yang sangat menakutkan di dalam. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam, dengan senyum bangga di bibirnya, dan berkata perlahan, bagus sekali, itu memang energi spiritual dari pembuluh darah naga hitam, sangat kuat. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, itu masih bisa menambah kekuatan mengerikan bagiku. Tinju Pojunku telah mencapai level lain. Ia telah bermutasi, jadi tinju penghancur tentara semacam ini, saya akan menyebutnya tinju naga penghancur tentara. Dia menarik napas perlahan, dan kepala naga hitam itu perlahan mundur. Itu berubah menjadi kepalan aslinya, tapi masih hitam. Hanya dalam beberapa detik, warna hitam ini perlahan menembus jauh ke dalam daging dan menghilang. Tangan Guan Qianjun kembali ke warna normalnya. Pada saat ini, bendera pemanggil roh terus bekerja, terus-menerus menyerap energi spiritual yang keluar dari mulut naga. Segera, lapisan tebal terbentuk di bendera tersebut. Kemudian, Guan Qianjun mengulurkan tangannya yang lain. Demikian pula, energi hitam meresap ke ujung jarinya dan segera menyebar ke seluruh telapak tangannya. Tangan yang terkepal memancarkan warna hitam kristal, memperlihatkan cahaya yang lembab dan kaya. Lambat laun, tinju hitam itu berubah menjadi kepala naga hitam. Tidak peduli fitur wajah atau bagian lain terlihat nyata, yang terpenting adalah ada kekuatan naga yang terkondensasi di atas. Tampaknya begitu mereka dikalahkan,
akan ada perasaan yang luar biasa. Kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Guan Qianjun menyerap energi spiritual naga yang sangat kuat ini lagi. Namun, dia tidak menghirup kedua aura vena naga ini ke dalam dantiannya atau menyebarkannya ke anggota tubuhnya. Sebaliknya, biarkan mereka bersembunyi jauh di dalam kedua tangan. Bila diperlukan, kirimkan. Jadi, ini setara dengan memiliki tinju naga penghancur tentara di atas tinju penghancur tentara, yang dapat mengerahkan kekuatan yang lebih menakutkan. Saat ini, Guan Qianjun tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak biasa. Jauh di dalam garis keturunan, sepertinya ada kekuatan misterius yang siap bergerak, seolah tertarik oleh aura pembuluh darah naga. Guan Qianjun mengerutkan kening dan cepat. Saya ingin merasakan kekuatan misterius itu. Namun segera, itu menghilang. Pada saat ini, bendera Panji Shaolin memadatkan energi hitam ketiga. Sama kentalnya dan dipenuhi dengan cahaya ilahi dan perkasa. Guan Qianjun tidak peduli dengan kekuatan misterius yang tiba-tiba keluar. Mari kita bicara tentang menyerap aura vena naga. Kali ini, dia tidak menggunakan tangannya. Dia membuka mulutnya sedikit, dan begitu dia menarik napas, gas hitam langsung masuk ke mulutnya. Gas hitam ini dengan cepat mengalir dari mulut ke dantian, berubah menjadi gelombang yang tak terhitung jumlahnya, melonjak menuju anggota badan dan tulang. Pada saat ini, seluruh tubuh Guan Qianjun sedikit gemetar, dan dia merasakan denyut energi misterius jauh di dalam garis keturunannya sekarang. Kali ini, lebih jelas lagi. Guan Qianjun segera menutup matanya dan melihat ke dalam. Dia tiba-tiba menemukan bahwa jauh di dalam hatinya, ada cahaya merah darah yang samar. Bagian utama dari lampu ini ternyata adalah sebuah gigi. Gigi yang sangat tajam. Ini memancarkan suasana terpencil dan primitif. Tampaknya kekuatan ini berasal dari zaman kuno, penuh momentum liar. Guan Qianjun tercengang. Tetapi, dia tiba-tiba teringat. Bersambung.